Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Harumsari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kimia. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Blora dengan materi teori asam dan basa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Ada yang tidak masuk? Nihil. Oh, nihil. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya masuk ya? Ya. Oke, sebelumnya kita cek dulu untuk terapiannya. Bagaimana? Apakah ada yang kurang? Cek lihat, dicek dulu untuk terapiannya. Sudah semuanya? Sudah beres sama rapi ya? Oke, cantik juga. Untuk yang itu lantainya, kita lihat lantainya. Kebersihannya bagaimana? Sudah bersih? Hari ini sudah bersih-bersih? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya. Kita tepuk semangat? Masih. Oke, ya. 1, 2, 3. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Terima kasih, semangat sekali ya pada pagi hari ini ya. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Apa? Itu Bu, Kalian tahu? ada proses Haber-Bosch pada pembentukan amonia dalam pembuatan pupuk. Oke, terus ada lagi? Oh iya. Dan proses kontak pada pembuatan asam sulfat juga untuk bahan pembuatan pupuk, Bu. Oh iya, berarti ada dua ya. Proses Haber-Bosch sama proses kontak ini termasuk dalam materi apa? Ada yang tahu? Oh iya, silahkan Mas Galuh. Masuk ke dalam materi kesetimbangan kimia. Oh iya, pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, di sini ada yaitu senyawa, tentang senyawa proses Haber-Bosch sama proses kontak. Tahu senyawanya apa di sini? Oh iya, apa nak? Senyawa amonia NH4OH dan senyawa asam sulfat dari BSO4. Oh iya, senyawa NH4OH itu adalah termasuk ke dalam senyawa basa, sedangkan yang satunya H2SO4 tergolong pada senyawa asam. Nah, dari situ nanti akan kita ketahui yaitu pembelajaran hari ini mengenai tentang senyawa asam sama senyawa basa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada pretest terlebih dahulu ya. Bisa dibuka HP-nya semuanya. Di situ ada pretestnya, silahkan dilihat. Gimana? Bisa? Bisa. Oke. Tinggi, Pak. Oh, tinggi. Oke, Mbak Tinggi. Tepuk tangan. Nanti sambil ditunggu ya. Nanti akan kelihatan apakah tentang tinggi untuk peringkat pertamanya. Dari pretest kalian. Nah, bagaimana itu? Tahu maksudnya apa? Tahu maksudnya? Oh, tahu. Apa ya maksudnya di sini ya? Maksudnya apakah kita paham materinya? Oh, apakah kita paham dengan materinya? Oh iya, materi hari ini itu kan tentang senyawa asam sama senyawa basa ya? Ya. Nah, oke. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi itu, ada yaitu tentang pertanyaan dari Bu Anita. Apakah kalian tahu tentang asam dan basa? Tahu. Tahu. Ada yang
bagaimanakah sifat asam basa itu? Oh ya, ada yang tahu. Kalau asam itu dia sifatnya masam, kecut, terus kalau terkena tangan bisa kulit itu bisa menimbulkan gatal-gatal. Terus kalau basa sifatnya itu pahit, licin, sama kaustik atau membakar. Oh iya. Nah, kalau asam itu kan sifatnya nanti di sini adalah korosif ya kalau kena tangan ya, kecut juga ya. Kalau basa itu dia adalah licin. Nah, terus apakah asam dan basa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Nah, ada yang tahu pemanfaatannya apa? Oh iya, air jeruk, betul. Itu apa? Asam atau basa? Asam. Terus? Sabun. Oh, sabun. Terus ada lagi? Deterjen. Cuka, ya. Terus? Deterjen. Oh, deterjen. Apalagi? Soda. Ya, banyak ya sebenarnya ya. Oh iya. Nah, dari situ nanti akan tergolong yaitu antara asam sama Basa. Nah, dari sini nanti akan terbentuk yaitu namanya kompetensi dasarnya, yaitu tentang menjelaskan konsep asam basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionnya dalam parutan. Nah, setelah itu nanti akan kita analisis tentang trayek perubahan pH-nya, berapa indikator yang diekstrak. Nah, indikatornya nanti akan ada apa saja? Itu ada yaitu tentang mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari, menentukan konsep basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, menganalisis konsepnya untuk teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, sama Lewis, dan kita akan menyimpulkan perbedaan antara asam sama basa. Terus tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini itu nanti kita akan mengidentifikasi dari senyawa asam basa, teorinya asam sama basa, dan menyimpulkan yaitu tentang asam dan basa tersebut. Penilaiannya nanti yang akan kita nilai. Nah, nilai tadi itu kan ada pretest juga ya. Nah, nilainya nanti ada pengetahuan yaitu tentang pretest tadi tes tertulisnya. Keterampilannya nanti adalah unjuk kerja. Nah, unjuk kerja di sini adalah ada yaitu praktikum. Nah, praktikumnya terus sama nanti ada presentasinya sedikit ya. Nah, nanti setelah itu kalian presentasikan. Terus sikap. Nah, sikap kalian di sini nanti bagaimana? Apakah nanti kalian jujur dalam presentasi atau dalam praktek? Terus kerjasama sama disiplin kalian bagaimana? Pembelajaran yang akan saya buat hari ini yaitu tentang model problem based learning. Nah, ini nanti ada 5 fase. Ada yang pertama orientasi peserta didik, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan sama menganalisis evaluasi dari pembelajaran. Nah, dari 5 fase itu nanti akan yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Masalahnya ini. Nah, ada masalah. Ada 2 gambar. Wanita punya 2 gambar. Gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Ada yang tahu gambar pertama sama gambar yang kedua? Oh, ya. Gambar pertama apa? Gambar pertama itu merupakan gambar jeruk, sedangkan gambar kedua itu merupakan gambar sabun. Oh iya, gambar pertama itu kelihatan ya, sudah kelihatan kalau gambarnya adalah gambar jeruk. Yang kedua juga sudah kelihatan adalah gambarnya yaitu tentang gambar sabun. Sabunnya ada sabun cair sama sabun bata. Nah, terus dari gambar tersebut bagaimanakah sifatnya? Nah, sifat di dalam gambar-gambar itu. Satu asam. Gambar satu gambar apa? Jeruk. Oh iya, itu sifatnya apa? Asam. Yang kedua? Sabun. Sabun itu sifatnya apa? Basa. Berarti tadi kan kamu sudah menyebutkan contohnya. Ya. Berarti itu kan untuk yang sabun itu adalah bersifat basa karena kan kamu sering tahu ya kalau dia licin. Ya. Terus kalau jeruk itu kalau nanti kita minum itu adalah kecut. Kecut sama manis? Asam. Asam. Oh, nek kecut sama manis saya dua-duanya ada asam. Nah, asam jadinya dia bersifat asam. Nah, setelah itu bagaimanakah cara membedakannya? Nah, membedakannya yaitu dengan cara mengidentifikasi. Bisa kita identifikasi dengan cara langsung, bisa kita identifikasi dengan cara praktek.
sabun. Contohnya yaitu ada senyawa asam sama senyawa basa. Nah, dari contoh senyawa asam sama senyawa basa di sini nanti akan terbentuk yaitu beberapa teori. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, sebelum kita praktek juga, ada yaitu senyawa asam sama basa itu nanti akan tergolong ke dalam teorinya. Nah, ada beberapa teori di sini di dalam senyawa asam sama basa. Adakah yang tahu teorinya? Saya. Jadi teori asam basa itu ada 3. Yang pertama ada teori asam basa menurut Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Oh iya, ada 3 ya. Ada teori asam basa dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai tentang teori asam dan basa, di mana asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis, ketiganya nanti akan terbentuk yang namanya asam sama basa. Nah, sebelum kita memulai teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis ini, kita buat kelompok terlebih dahulu untuk mempraktekkan atau mencoba apakah di dalam kehidupan kita itu tergolong pada asam sama basa. Nah, sudah sesuai dengan kelompoknya? Oh, belum. Dibagi sendiri atau mau saya bagi? Oh, dibagi sendiri. Oh iya, sendiri. Satu kelompok 4 anak ya? Ya. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Boleh mejanya nanti dijadikan satu, tidak apa-apa, atau nanti digeser. Oke, silakan. Nah, nanti setelah itu ada beberapa LKPD ya. Ini ada LKPD yang harus kalian isi. Nah, LKPD-nya nanti ini diisi satu kelompok satu. Setelah itu nanti dikumpulkan untuk penilaian. Nah, ada penilaiannya di sini. Nanti ada yaitu fase-fasenya nanti ditulis di sini semuanya ada. Baik dari fase 1 sampai fase 5 ada ini. Terus nanti isinya untuk praktikumnya juga ada. Nah, sudah ada semuanya. Saya bagi kelompoknya sesuai dengan pretest. Pretestnya itu kan tadi ada kelompok 1, 2 sama 3 ya. Ya, saya temukan. Ya, silahkan bergabung. Oke, kalau sudah saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Ini kelompok. Oke, sudah dilihat LKPD-nya? Oke, sudah. Kalau sudah, berarti kita mulai untuk prakteknya terlebih dahulu ya. Nah, ini di depan ada prakteknya, itu ada alat sama bahannya. Ada alatnya di sini yaitu plat tetes. Terus ada bahannya, di situ ada 5 bahan. Ada juga nanti di sini alatnya yaitu lakmus merah biru yang akan kamu coba, sama yang satunya yaitu tentang pH universal. Nah, di sini nanti untuk mengetahui apakah dia tergolong asam atau basa. Nah, di sini boleh mau siapa dulu, silahkan. Untuk kelompok mana dulu? Oh, urut aja ya, silahkan diurut. Ayo sambil di itu ya. Diingat-ingat. Jeruknya enak. Oh, warnanya apa jeruknya? Warnanya. Oh, warnanya. Iya. Itunya berapa? Itunya ambil 5 berarti. Iya. Sambil di bawah saja itu nanti untuk mengecek pH-nya. Iya, dimasukkan lagi, nanti tinggal dicek, diambil satu-satu. Tapi ambilnya 5 saja, jangan banyak-banyak. Glukosa. 4 atau 5? Enggak terlalu kecil. 4 guys. Soalnya nek iki 4 sing kene kan Kurang. Iya, kurang orange gitu. 5. Terus sabun balik. Oh iya. Nah, Berarti hijaunya sing 8. Apa itu sabun? Sabun 8. terus satunya air Terus jeruk. jeruk. Sama 4. satunya
karbonase. Oke, sudah tahu? Nah, dari situ nanti akan kita ketahui yaitu masukkan semuanya di sini jawabanmu apa, terus nanti larutan asam basanya apa, kesimpulannya bagaimana, baru kita masuk ke teorinya masing-masing. Ada yaitu teori asam sama basa, yang apakah nanti tergolong dalam kehidupan kita masuk ke mana, Arrhenius, Conservative atau Lewis. Nah, nanti silahkan dicari kelemahan sama kelebihannya teori masing-masing ya. Iya. Oh iya, oke. Sudah? Yang lain sudah ya? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke selanjutnya yaitu tentang presentasi. Oke, siapa di sini yang mau mempresentasikan? Sudah semua kan ini? Kanvanya sudah? Sudah. Gula itu harusnya apa? Netral. Nah, siapa yang akan mempresentasikan untuk hari ini? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Mbak Vinky. Nah, oke. Kelompoknya Mbak Vinky silahkan dipresentasikan ke depan. Sudah dikirim di WA group? Kiri tadi merah, ini malah asam. Oh iya, mau dikirim. Silahkan dikirim di WA group. Setelah itu 14 bahasa. dipresentasikan ke depan. Nanti 5 asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang teori asam basa sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fase 1 kemarin. Next. Perkenalan dulu ya. Jadi yang pertama ada saya Harsendiago Sudiatama. Saya Mutiara Grandis. Lalu ada saya Vinky Intania. Saya Widiana Harista. Yang pertama kita akan membahas fase 2. Fase 2 ini menjawab pertanyaan dari fase pertama. Yang pertama adalah, apakah gambar tersebut merupakan asam dan basa? Iya, gambar tersebut merupakan asam dan basa. Gambarnya adalah jeruk dan sabun. Yang kedua adalah, bagaimana sifat asam basa tersebut? Sifat asam sendiri yaitu masam, memerahkan kertas lakmus biru dengan pH kurang dari 7. Sedangkan sifat basa adalah licin, pahit, membakar, membirukan kertas lakmus merah dengan pH lebih dari 7. Yang ketiga adalah bagaimana cara membedakan asam dan basa menurut para ahli. Menurut para ahli, cara membedakan asam dan basa adalah dengan 3 cara, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Selanjutnya adalah fase 3 yang berisikan kegiatan 1, mengerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD. Sifat asam dan basa. Yang pertama adalah A, alat dan bahan. Merupakan plat tetes, pipet tetes, gelas kimia, lakmus merah dan lakmus biru, indikator universal, air jeruk, air sabun, larutan asam asetat atau cuka, larutan natrium hidroksida, dan larutan gula. B, cara kerja. Pertama, meletakkan potongan kertas lakmus merah pada salah satu lekukan plat tetes dan kertas lakmus biru maupun indikator universal pada lekukan yang lain. Yang kedua, kemudian meneteskan air jeruk pada ketiga kertas tersebut dengan menggunakan pipet tetes dan amati yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu mengulangi langkah di atas menggunakan larutan yang lain yang sudah disediakan dan mengamati yang terjadi. Berikut adalah hasil dari uji coba kami. Lalu akan kami jelaskan mengenai tabel pengamatan dari hasil praktikum kami. Yang pertama itu hasil uji coba dari air jeruk. Nah, ketika dilakukan pengujian, air jeruk ini warna kertas lakmus merah yang diletakkan pada air jeruk itu tetap merah dan kertas lakmus biru itu berubah menjadi merah. Lalu pH-nya setelah diukur itu adalah 2, jadi bisa disimpulkan bahwa air jeruk itu sifatnya asam. Lalu untuk air sabun dia itu membirukan kertas lakmus merah, lalu kertas lakmus biru tetap biru dan pH-nya adalah sebesar 11. Jadi dia termasuk ke dalam basa. Lalu ada larutan asam asetat, dia membirukan kertas lakmus merah dan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. pH-nya adalah 2, bersifat asam. Kemudian ada larutan natrium hidroksida. Larutan ini membirukan kertas lakmus merah.
merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Untuk pH-nya adalah 12, jadi dia bersifat basa. Yang larutan yang kelima itu adalah larutan gula. Larutan gula ini memerahkan kertas lakmus merah dan lakmus biru tetap biru. Jadi dia ini pH-nya adalah 7, bisa disimpulkan bahwa larutan gula termasuk larutan yang bersifat netral. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya. Silakan. Tadi yang slide sebelumnya yang konjugasi. Hukum Arrhenius. Nah, iya. Itu kenapa kok bisa konjugasi? Oh iya. Kalau tidak simulasi ya. Terima kasih kepada kelompok Safira yang telah menanyakan pertanyaannya. Saya sebagai Vinitania izin menjawab dari pertanyaannya. Jadi, kan kita tahu di sini ada HCl yang bersifat asam plus NH3 yang bersifat basa. Maka akan setimbang Cl-nya itu kan golongan 7. Jadi Cl- plus NH4 plus. Jadi kan Cl itu basa, NH4 itu asam. Di sini asam berpasangan dengan basa, basa berpasangan dengan asam agar menjadi pasangan konjugasi. Ya, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas. Oh, jelas? Oke, ya. Terima kasih plus untuk kelompok. Terima kasih kelompok 9, boleh duduk kembali. Oh iya. Ya, semuanya sudah jelas ya? Oke, sudah jelas, yaitu tentang teori dari asam sama basa. Terus bagaimanakah asam basa itu nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ya. Nah, kita simpulkan untuk pagi hari ini ya. Materinya apa? Yaitu apa, Mas Mika? Senyawa dapat dibedakan menjadi dua. Oke, senyawa nanti akan kita bedakan menjadi dua. Senyawa dibedakan menjadi dua. Satu senyawa apa? Pertama senyawa asam. Oke, senyawa asam. Selanjutnya adalah Dan senyawa basa. senyawa basa. Nah, senyawa dibedakan menjadi dua. Ada senyawa asam sama senyawa basa. Selanjutnya ada lagi yang mau disimpulkan? Iya. Senyawa asam dan basa memiliki beberapa sifat jika dilihat dari percobaannya, yaitu untuk asam bersifat masam, Terus memerahkan kertas lakmus biru dan pH-nya kurang dari 7. Kemudian untuk basa memiliki sifat pahit, licin, membakar dan membirukan kertas lakmus merah dan pH-nya lebih dari 7. kertas lakmus biru. Kalau yang sifatnya basa, Ya, pH-nya ini pH-nya kurang dari 7. Kalau basa tadi pahit, pahit, terus licin, selanjutnya licin, membakar, membirukan ya. ya membirukan kertas lakmus merah. Membirukan kertas lakmus merah. Sama satunya apa? pH-nya lebih dari 7. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya. Oh iya. Berdasarkan teori asam basa itu ada 3. Teori asam basa nanti Ada teori Arrhenius, di mana nanti di teori Arrhenius ini asam, senyawa yang bersifat asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan senyawa yang bersifat basa jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Oh ya, terus apa lagi? Teori yang kedua ada teori menurut Bronsted-Lowry. Senyawa asam dia akan memberikan proton, sedangkan senyawa basa akan menerima proton. Memberi proton. Terus satunya adalah kalau basa menerima ya? Ya, menerima. Oke, menerima proton. Lalu di teori yang ketiga atau teori yang terakhir ada teori asam basa menurut Lewis. Senyawa yang bersifat asam akan menerima pasangan elektron bebas, sedangkan senyawa yang bersifat basa akan memberikan pasangan elektron bebas. Basanya memberikan. Ya.
memberi pasangan elektron bebas. Nah, ini adalah kesimpulan pada kegiatan hari ini ya. Nah, kalian kan sudah tahu dari mulai praktek sama teorinya yang sudah kalian presentasikan itu. Nah, dari pembelajaran hari ini ada post testnya. Nah, ada post testnya. Dari tadi pretestnya kan kamu misalkan nilainya jelek, oh enggak apa-apa, enggak masalah. Kan kita tidak tahu, kan belum tahu pembelajaran hari ini itu apa. Nah, setelah itu ada post testnya. Apakah nanti akan berkembang Mbak Pinky yang tetap juara 1 atau ada Mas Sandy yang jadi juara 1 ya? Oh iya. Nah, rahasia jadinya. Ya. Sebentar. Sudah dikirim? Mau kan kita salah. Sudah. Oh iya, wah. Gantian sekarang yaitu Wulan. Nah, lah Wulan iki sapa ya? Iya, nah, ini jadi nomor 2, sekarang Mbak Wulan jadinya nomor 1. Oke, terima kasih untuk hari ini. Aplaus untuk yang Alhamdulillah untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti akan ada yaitu tentang kesimpulan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menyusun langkah penyelesaian dari permasalahan itu, terus menyimpulkan sama analisis ya. Oke. Nah, berarti nanti kalian sudah tahu tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang senyawa asam dan basa, di mana nanti akan tergolong pada teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, sama Lewis. Dari teori ini nanti ada teori Arrhenius berarti asam, yaitu dia akan menghasilkan ion H+, basa menghasilkan ion amin. Sedangkan nanti untuk teorinya Bronsted, Lowry, asam adalah Memberikan proton. Kalau basa Menerima proton. Sedangkan Lewis, oh iya, yang ketiga Lewis yaitu asam, yaitu tentang Menerima PEB. menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah Memberikan pasangan elektron bebas. Alhamdulillah, berarti kalian hari ini luar biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Jelas semuanya? Jelas. Alhamdulillah. Nah, sebelum berakhir kita tepuk semangat lagi biar kalian tetap semangat. Nah, yuk kita tepuk semangat lagi. Masih ingat ya? Ingat. Biarpun materinya sudah banyak, tetap harus semangat dan harus ingat. Oke, tepuk semangat. Selenium, magnesium, astatin, semangat. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan nanti dipelajari kembali, yaitu tentang pH asam basa. Nah, silakan kalian belajar di rumah dulu bagaimana pengaruh pH asam basa. Apakah teori dari 3 itu nanti tergolong pada pH asam basa. Nah, itu nanti silakan dilihat, dibaca-baca dulu. Terus setelah itu nanti kita jelaskan tentang pH asam dan basa. Nah, oke, sekian dari Bu Anita untuk hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya.